Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Artinya Indonesia tidak terikat pada satu blok kekuatan militer tertentu, namun tetap aktif menjalin kerjasama dengan berbagai negara demi menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat pertahanan nasional. Indonesia memilih membangun kemitraan strategis daripada membentuk aliansi militer permanen seperti NATO. Meski tidak memiliki sekutu militer tetap dalam arti persekutuan perang, Indonesia memiliki sejumlah mitra pertahanan yang sangat erat. Hubungan ini meliputi latihan gabungan, pembelian alat utama sistem persenjataan, transfer teknologi, pendidikan militer, hingga kerjasama keamanan maritim. Berikut ini adalah 7 negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan militer paling erat dengan Indonesia. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra pertahanan paling penting bagi Indonesia. Hubungan militer kedua negara mengalami peningkatan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Latihan bersama Garuda Shield menjadi simbol kuat kemitraan ini. Awalnya latihan bilateral, kini berkembang menjadi latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Dalam latihan tersebut, prajurit TNI dan militer Amerika berlatih taktik tempur, bantuan kemanusiaan, serta operasi gabungan. Selain itu, Indonesia juga mengoperasikan pesawat tempur F-16 buatan Amerika. Kerjasama pendidikan militer dan pelatihan perwira turut mempererat hubungan kedua negara. Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai mitra kunci dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara. Australia adalah tetangga dekat Indonesia yang memiliki hubungan pertahanan sangat strategis. Kedekatan geografis membuat kedua negara memiliki kepentingan keamanan yang saling terkait. Kerjasama militer Indonesia dan Australia mencakup latihan gabungan darat, laut, dan udara. Selain itu, kedua negara bekerja sama dalam penanggulangan terorisme, keamanan maritim, serta bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam. Hubungan pertahanan ini semakin diperkuat melalui perjanjian kerjasama keamanan yang memperjelas komitmen kedua pihak untuk menjaga stabilitas kawasan. Jepang semakin aktif mempererat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Fokus utama kerjasama berada pada keamanan maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki jalur laut strategis yang sangat penting bagi perdagangan global. Jepang mendukung peningkatan kapasitas keamanan laut Indonesia melalui pelatihan penjaga pantai dan bantuan peralatan. Kerjasama ini juga mencerminkan kesamaan kepentingan dalam menjaga stabilitas jalur pelayaran di kawasan Indo-Pasifik. Singapura merupakan mitra pertahanan utama Indonesia di kawasan ASEAN. Kedua negara secara rutin melaksanakan latihan udara dan laut bersama. Kerjasama ini penting karena wilayah kedua negara sangat berdekatan dan memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan Selat Malaka serta perairan sekitar. Hubungan pertahanan Indonesia dan Singapura juga diatur dalam perjanjian resmi yang memperkuat koordinasi dan latihan militer di wilayah masing-masing. Korea Selatan menjadi mitra penting dalam pengembangan industri pertahanan Indonesia. Salah satu proyek paling terkenal adalah kerjasama pengembangan pesawat tempur generasi terbaru KF-21. Indonesia juga pernah bekerja sama dalam pengadaan kapal selam dari Korea Selatan. Yang menarik dari kemitraan ini adalah adanya transfer teknologi. Artinya, Indonesia tidak hanya membeli alutsista, tetapi juga belajar memproduksi dan mengembangkan teknologi pertahanan sendiri. Perancis menjadi sorotan setelah Indonesia memutuskan membeli pesawat tempur Rafale. Kerjasama ini memperkuat modernisasi TNI Angkatan Udara. Selain pesawat tempur, hubungan pertahanan kedua negara juga mencakup kerjasama maritim dan dialog strategis. Prancis memandang Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuatan regional. Tiongkok juga memiliki hubungan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Meski terkadang terdapat dinamika terkait Laut Natuna Utara, kedua negara tetap menjaga komunikasi militer melalui dialog pertahanan. Kerjasama yang dilakukan mencakup latihan terbatas dan pertukaran kunjungan militer. Indonesia berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan Tiongkok sekaligus mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Strategi bebas aktif Indonesia. Kekuatan utama Indonesia bukan terletak pada aliansi militer formal, melainkan pada kemampuannya menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia sekaligus. Dengan menjalin kerjasama bersama Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Prancis, dan Tiongkok,
Indonesia mampu memperkuat pertahanan tanpa terjebak dalam konflik blok besar. Strategi ini memberikan fleksibilitas diplomasi serta ruang manuver yang luas dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berubah. Indonesia juga terus mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri agar tidak selalu bergantung pada impor alutsista. Penutup 7 negara di atas bukanlah sekutu dalam arti aliansi perang, namun mereka adalah mitra strategis yang berperan besar dalam memperkuat pertahanan Indonesia. Melalui latihan gabungan, transfer teknologi, dan pembelian alutsista modern, Indonesia berupaya membangun kekuatan militer yang profesional dan disegani.